AudioJungle. Ketika Anda melihat gambar ini, pasti langsung menentukan ada gambar orang tua dan gambar orang muda. Dan keduanya tentu berbeda. Orang muda selalu disebut anak muda dan anak kecil anak muda. Tetapi orang tua tidak akan pernah disebut anak tua. Lalu perbedaan fisiknya, perhatikan yang orang tua. Kulit orang tua itu lebih keriput, kering, dan tidak elastis. Sementara anak muda memiliki kulit yang lebih halus, lembab, dan elastis. Perhatikan rambutnya. Orang tua sering mengalami penipisan dan kebotakan rambut, sedangkan anak muda memiliki rambut yang lebih tebal dan sehat. Perhatikan tubuhnya. Orang tua cenderung memiliki tubuh yang lebih kurus, gemuk, dengan otot yang kurang kuat. Tapi orang muda punya tubuh yang lebih proporsional dan otot yang lebih kuat. Lihat posturnya. Orang tua sering memiliki postur yang lebih bungkuk dan tidak tegak, tentu ya, tidak tegak. Sedangkan orang muda, anak muda, punya postur yang lebih tegak dan seimbang. Sekarang perhatikan matanya. Orang tua sering mengalami penurunan penglihatan, sedangkan anak muda penglihatannya sangat tajam. Gigi orang tua mengalami kerusakan dan bahkan kehilangan, sampai disebut ompong. Sedangkan anak muda punya gigi yang lebih sehat dan kuat. Berat badannya, orang tua cenderung memiliki berat badan yang lebih stabil atau turun drastis. Sedangkan orang muda, anak muda, punya berat badan yang lebih ideal dan seimbang. Lalu kekuatan ototnya, keseimbangannya, kelincahannya, kemampuan fisiknya, itu lebih bagus anak muda daripada orang tua. Nah, dengan perbedaan itu, orang tua harus sadar bahwa sudah bukan waktunya lagi kita ini menjadi muda, tapi waktunya untuk semeleh, untuk meletakkan diri, melupakan masa lalu, menenangkan diri, dan tentu bagaimana membangun aspirasi dengan kekayaan spiritual dan pikiran yang kita peroleh dari anggota tubuh yang sekarang sudah usang dan uzur itu. Kemudian dari psikologisnya, orang tua punya pengalaman hidup yang lebih luas dan lebih banyak, sedangkan anak muda pengalaman hidupnya terbatas. Maka tugas kita adalah menularkan, mentransmisikan pengalaman hidup ini, diterima atau tidak diterima, tapi jangan dengan kemarahan. Yang kedua, kematangan emosi. Orang tua cenderung punya kematangan emosi yang lebih baik dan lebih stabil. Anak muda dalam proses pengembangan kematangan emosi, sehingga berkali-kali akan memenuhi kegagalan. Oleh karena itu, mereka akan memerlukan nasihat. Maka terbukalah pikiran para orang tua, terbukalah hati orang tua untuk memberikan nasihat, meskipun nasihat itu tidak akan pernah dihargai oleh anak-anak muda, tapi tetap saja lakukan dengan suasana kebatinan kejiwaan anak muda. Kemudian pola pikir. Orang tua cenderung punya pola pikir yang lebih tradisional dan konservatif. Sedangkan anak muda pola pikirnya terbuka dan inovatif. Sehingga kadang-kadang pikiran terbuka dan inovatif itu menolak pikiran dari orang tua. Nah, orang tua tidak boleh marah, terbuka saja, dan buatlah sebuah kewajaran dan kesadaran baru, karena kita dulu, karena orang tua dulu ketika muda juga pikirannya terbuka dan inovatif. Kemudian perbedaan sosialnya, orang tua itu punya jaringan sosial yang lebih luas dan lebih stabil. Anak muda ya masih dalam proses membangun jaringan sosial. Dan orang tua cenderung punya peran sosial yang lebih penting dan lebih berpengaruh. Tapi anak muda masih dalam proses mencari peran sosial itu. Orang tua cenderung punya nilai dan norma yang lebih tradisional dan konservatif. Sedangkan anak muda
punya nilai dan norma yang lebih terbuka dan inovatif. Kata kuncinya terbuka dan inovatif, dan itu pernah dilakukan dulu ketika muda. Jadi nggak usah marah, tenang, nggak usah stres, nggak usah sakit, karena memang itulah sebuah kewajaran cakra manggilingan, kapan di atas, kapan di tengah, kapan di bawah. Kemudian kestabilan emosi orang tua cenderung punya kestabilan yang lebih baik, lebih stabil. Orang tua itu masih proses keseimbangan yang sudah terlewati, anak muda masih mengharapkan sesuatu, masih berjuang lah gitu ya. Orang tua punya kemampuan mengelola emosi yang lebih baik dan lebih efektif, sedangkan anak muda masih dalam proses belajar mengelola emosi dan kadang-kadang juga gagal seperti orang tua dulu ketika muda. Kemudian kemampuan empati orang tua itu lebih baik dan lebih efektif, sedangkan anak muda masih dalam proses belajar empati. Oleh karena itu ajari mereka, ajari dengan suasana kebatinan mereka, karena waktu telah berubah. Perbedaan kognitifnya, orang tua punya kemampuan berpikir yang lebih baik dan lebih efektif dan bahkan sudah terbukti hasilnya, sedangkan anak muda dalam proses dan belum tentu ada hasilnya. Pengambilan keputusan sudah pernah dilakukan oleh orang tua dan mengalami keberhasilan dan kegagalan, sedangkan anak muda sedang berjuang untuk memberikan sebuah keputusan, entah itu berhasil atau tidak. Lalu kemampuan menyelesaikan masalah dialami oleh orang tua. Anak muda masih proses mengalaminya. Nah, oleh karena itu orang tua, Anda adalah harta karun. Tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini karena dunianya sudah berbeda. Dunianya adalah sudah di bab 2, bukan bab 1. Dunianya adalah membangun kehidupan dengan mewariskan semua pengalamannya. Jadi ketika orang tua berbeda dengan anak muda, mengapa kita kadang-kadang menyamakan pikiran kita? Tentu berbeda. Supaya tidak berbeda, meskipun dalam sebuah perbedaan, tentu ada sinyal yang sama. Lihatlah gambar itu. Sinyal samanya adalah sama-sama tersenyum. Sama-sama melihat sebuah benda, menghilangkan mata melihat yang lainnya tetapi terfokus pada sesuatu dan senyum bersama. Mengapa mereka senyum dalam gambar itu? Karena ada frekuensi yang sama. Nah, oleh karena itu orang tualah yang perlu menyesuaikan frekuensi yang sama itu. Karena anak muda kan belum berpengalaman. Anak muda kan baru saja. Dan dia belum tahu asam lalu asinnya sebuah kehidupan. Oleh karena itu yang menyesuaikan adalah orang tua dengan cara samakan frekuensinya. Kapan, di mana, harus bagaimana, dan suasana yang seperti apa. Saatnya kita untuk berkomunikasi. Semuanya bisa diatasi. Orang tua tidak boleh egoistis karena orang tualah yang harus lebih menyesuaikan daripada anak muda. Jalan satu-satunya pakai alat media yang bisa menyatukan. Media itu adalah senyum. Media itu adalah hati yang tulus dan baik. Media itu adalah bahasa yang diterima oleh mereka. Karena orang tua yang harus menjadi subjek, orang tua yang menentukan caranya supaya bisa satu frekuensi. Satu frekuensi itu sangat mudah, lewat senyum, lewat hati yang lapang dan terbuka. Semuanya bisa diatasi. Kita di depan tadi sangat paham beda orang tua dan orang muda. Dan perbedaan itu tidak menjadi sebuah dalih untuk sakit. Tidak menjadi sebuah alasan untuk stres. Tidak menjadi sebuah alasan orang tua menyendiri, menjauhi dunia anak muda. Menyatulah dalam frekuensimu yang sama. Frekuensi sama itu adalah tersenyum. Sebab kalau frekuensi tenaga akan berbeda, frekuensi fisik akan berbeda,
frekuensi pikiran akan berbeda, frekuensi pengalaman akan berbeda. Yang sama adalah frekuensi senyum. Oleh karena itu, orang tua tersenyumlah. Audio Jungle.